Anak-anak sebaiknya tidak keluar di tengah malam. Jika tidak hati-hati, mereka akan dibawa pergi oleh raksasa misterius. Dia sering beraksi tengah malam. Memakai jubah hitam. Jika dia bertemu manusia, dia akan segera menyamar dalam kegelapan. Sophie tidak sengaja melihat raksasa itu. Monster setinggi 7 meter datang ke arah gadis itu. Sebuah tangan raksasa menyembul dari jendela. Sophie kecil dibawa pergi. Raksasa melintasi jalan raya. Pergi sangat cepat melalui pinggiran kota. Berlari melalui hutan seperti badai. Sangat cepat melintasi laut besar. Dia melompat ke awan masuk alam raksasa. Sophie digantung di tembok. Raksasa itu mengambil pisau dan mengasahnya terus-menerus. Sophie memikirkan cara untuk melarikan diri. Gadis kecil itu berlari di sepanjang jeruji menuju jendela. Tapi tidak cukup kuat untuk membuka jendela raksasa. Bahkan mengejutkan para raksasa. Dia memasukkan Sophie ke dalam panci dan mengaduknya beberapa kali. Di meja raksasa dengan pisau memotong makanan menjijikkan. Ini disebut acar, makanan kelas rendah. Sophie kecil takut ketika dia melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Buka pintu dan melihat sekelompok raksasa datang. Orang tua itu berkata bahwa ada 9 raksasa di wilayah ini. Dia terlahir terbelakang, yang terpendek dari semuanya, disebut kurcaci. Tetapi dia tidak pernah makan daging manusia. Untuk memberi kompensasi kepada orang lain di suku. Setiap malam, dia akan memberikan mimpi indah kepada orang-orang. Raksasa yang tidak boleh terdeteksi. Dia enggan membawa Sophie ikut dan akan melindunginya dengan baik. Gadis keras kepala tidak mendengarkan nasihat. Diam-diam berlari keluar ruangan. Tiba-tiba gunung bergerak. Satu tangan raksasa menangkap gadis kecil itu. Ini adalah wilayah punya raksasa, manusia tidak boleh masuk ke dalam. Orang tua ini adalah orang paling kecil di dalam suku. Dia hanya bisa makan acar yang menjijikkan, dan minum minuman ringan buatan sendiri. Karena gas turun ke bawah, suara sendawa juga berbeda. Hari ini, orang raksasa suka makan manusia datang ke tempat punya orang tua itu. Sophie adalah manusia, jadi buru-buru sembunyikan. Tapi pada dasarnya tidak mungkin menyembunyikan indera penciuman raksasa. Tidak ada cara lain, Sophie masuk ke acar. Raksasa kanibal membenci makanan ini. Akhirnya mengambil botol minuman ringan dan pergi. Sophie kecil lolos. Lelaki tua itu membawa Sophie ke gudang simpan mimpi indah. Mandi, lalu ganti baju baru. Mereka berangkat untuk menemukan mimpi indah. Tapi mereka harus melintasi wilayah raksasa dulu. Lelaki tua itu berjalan dengan lembut. Tapi masih ditemukan. Sophie mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Para raksasa menggunakan lelaki tua itu sebagai mainan. Lempar dia ke mobil kecil. Raksasa itu menginjak 2 mobil. Sophie sedang ada di dalam mobil dan hampir terinjak. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, para raksasa sangat takut dengan hujan, mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Sophie kecil diselamatkan lagi. Tapi dia lupa karpet dan ditemukan oleh pemimpin raksasa. Mereka datang ke rumah orang tua itu dan mulai destruktif. Sophie kecil bersembunyi di ruang rahasia. Tiba-tiba menemukan lukisan ratu di dinding. Gadis kecil itu memikirkan cara untuk menghadapi para raksasa. Di sini, lelaki tua dengan obor marah ingin mengusir para raksasa. Lalu, Sophie kecil ceritakan rencana dia. Gadis itu ingin meminjam kekuatan ratu, mengirim pasukan untuk menghancurkan raksasa. 2 orang datang ke istana. Setelah beberapa saat negosiasi, lelaki tua itu baru muncul. Segerombolan tentara mengelilinginya. Semua orang panik. Sang ratu akhirnya menerima tawaran itu. Dan ajak mereka makan. Dengan makanan yang lezat. Sekarang tentara telah berkumpul. Orang tua raksasa yang tinggi 7 meter sedang menikmati makanan yang diberi oleh sang ratu. Dia harus merangkak untuk masuk ke dalam. Bahkan topi pun harus dipegang oleh banyak orang. Tas harus diangkut dengan troli. Semua meja dan kursi harus dibuat terpisah. Makanan siap saji 100 kali lebih banyak dari orang normal.
Bawa makanan harus menaiki tangga. Dia memegang sendok. Ambil beberapa kue dan celupkan ke dalam saus telur. Ini jauh lebih enak daripada acar. Ada juga kopi kerajaan yang sangat enak. Sophie ingatkan dia untuk memperhatikan kesopanan. Kopi sangat sulit untuk diminum. Dia mengambil sebotol 7 up buatan sendiri dari tahun 82. Minuman berkarbonasi ini mengejutkan sang ratu. Para jenderal juga tiba tepat waktu. Setelah melihat di peta, semua orang memutuskan untuk menggunakan helikopter mengikutinya ke wilayah itu. Dia menuangkan 7 up untuk semua orang. Tentu saja Corgi juga memiliki bagian. Beginilah cara minuman berkarbonasi itu menyelam. Mereka segera berangkat ke wilayah itu terlebih dahulu. Menyeberangi lautan luas, melintasi pegunungan tinggi. Sesuai rencana, Sophie menggunakan waktu ketika raksasa itu sedang tidur untuk melepaskan mimpi buruknya. Tapi ditemukan oleh raksasa yang paling pintar. Ketika situasinya mendesak, dia memecahkan botolnya. Goblin mimpi terbang ke hidung raksasa. Mereka segera memiliki ekspresi yang menyakitkan. Hanya pemimpin raksasa yang mengeluarkan goblin dan menghancurkannya. Jet tempur saat kritis datang dan menggunakan tali kendali. Gerombolan raksasa jatuh satu persatu. Gunakan jaring raksasa untuk menangkapnya. Pada akhirnya semua diikat dan dibawa pergi. Para raksasa dibuang ke laut. Mereka berenang ke pulau terpencil. Banyak acar tiba-tiba jatuh dari langit. Dan dikasih 1 kotak biji acar. Mulai sekarang mereka hanya bisa makan vegetarian.